Halo, assalamualaikum Bu Ratri. Apa kabar nih? Waalaikumsalam, halo Bu Tita. Ini kabarnya Halo. gimana ya? Ya Ya, baik sih, alhamdulillah. secara fisik, Bu tapi Ratri sehat? ini Sehat sehat, nggak? alhamdulillah. Fisiknya sehat, tapi di pikiran tuh kayak ada yang ganjel gitu loh Bu. Makanya Oh, ini kita mau, apa nih yang saya tuh ganjel nih? pengen Ada yang mau didiskusikan nggak hari ini? ya makanya aku tuh pengen ngobrol-ngobrol sama Bu Tita. Siapa tahu nanti tuh saya tuh jadi nggak ruwet lagi gitu pikirannya tuh. Ada sesuatu yang ganjel gitu ini. Oke, oke, oke. Ayo Bu Ratri mau apa yang mau didiskusikan coba hari ini? Ini Bu Tita, jadi itu Mm-mm. kan di kelasnya saya, di pelajaran sosiologi, itu kan saya beberapa kali ngajak si anak-anak itu buat diskusi kelompok gitu loh, atau kerja kelompok gitu. Kan sekarang Ya. kan modelnya itu pakai pembelajaran berdiferensiasi ya, kebanyakan kan pakainya yang kelompok-kelompok gitu. Nah, saya tuh Mm-mm. mencoba untuk mengelompokkan si anak-anak itu di kelas ini kebetulan tadi di kelas 12 5. Di kelas 12 5 itu anak-anaknya ketika dikelompokkan itu kok yang aktif hanya segelintir anak saja, itu saja gitu loh, Bu. Sedangkan yang lain tuh kayak ya cuma ngikut aja gitu. Kalau kata anak-anak sih, ah dia pun nggak kerja Bu, cuma jadi beban aja gitu, Bu Tita. Lagi bingung ini saya tuh. Oh, jadi ada beberapa siswa yang tidak aktif dalam kelompoknya gitu nggih, Bu? Nah, makanya itu nanti siapa tahu ketika saya ngobrol sama Bu Tita ini, nanti saya bisa inilah dapat pencerahan dari Bu Tita atau gimana gitu biar anak-anak tuh bisa aktif semua gitu kalau pas pelajarannya saya. Oke, semoga nanti dari kita ngobrol-ngobrol ini nanti kita bisa dapat sesuatu yang bisa memecahkan mungkin permasalahan Bu Ratri yang apa kurang aktifnya beberapa siswa pada saat pembelajaran berkelompok nggih. Iya. Lah kalau menurut Bu Ratri, apa sih yang biasanya terjadi kalau mereka ketika mereka bekerja dalam kelompok gitu? Apa sih yang biasanya terjadi ketika mereka bekerja sama dalam kelompok gitu? Jadi itu memang ada anak-anak itu yang eh, mereka tuh aktif, ada anak-anak aktif, tapi ada anak-anak juga yang pasif gitu Bu. Jadi ada yang sukanya apa? Dia tuh aktif banget ketika dikasih tugas langsung bisa menghandle seperti itu. Tapi ada beberapa anak yang memang ya dia males ngapa-ngapain gitu, cuma temennya yang lain yang mengerjakan itu Bu. Jadi tujuannya Bu Ratri kita ngobrol-ngobrol sharing-sharing ini, menurut Bu Ratri yang pengen dicapai apa? Ya nanti ada solusi terus biar gimana sih caranya biar anak-anak tuh di pelajaran saya tuh bisa aktif gitu Bu. Mmm, jadi tujuan kita ngobrol hari ini itu mencari strategi ya, cara gimana biar ke apa, siswa itu bisa lebih aktif pada saat pembelajaran berkelompok. Apakah tujuan ini sesuai dengan harapan Bu Ratri saat kita ngobrol-ngobrol ini enggak? Ya iya Bu, pengennya gitu biar nanti tuh saya dapat inspirasi apa gitu mungkin kalau dengan ngobrol dengan Bu Tita. Kalau Inspirasi menurut Bu Ratri ini, motivasi. yang Mm-mm. Bu Ratri lihat itu sebagai penyebab utama kurang aktifnya siswa itu apa sih saat berkelompokan? Mungkin ini Bu, mungkin ini ya. eh, Mungkin saya tuh kurang memberi perintah dengan jelas apa ya ketika kegiatan pembelajaran itu. Jadi ketika ada penugasan mungkin saya itu memberi tugasnya itu ke anak-anak eh, yang hanya mudeng aja gitu dan tidak enggak untuk anak-anak yang lain itu kurang jelas gitu mungkin ya. Mhm. Terus pola apa yang Bu Ratri amati gitu, pada siswa-siswa yang kurang aktif itu biasanya mereka ngapain gitu? Mereka itu kalau untuk anak-anak yang kurang aktif itu ya mereka cuma duduk diem atau ketika di ketika ini saya keliling itu ya mereka baru ya Bu ini juga diskusi kok diskusi oh iya Bu diskusi kok
Tapi tuh mereka enggak gitu loh, Bu. Cuman ya udah pasrah Iya. ke teman yang lain aja gitu. Iya, jadinya kalau misal seandainya Bu Ratri ngasih perintahnya itu lebih jelas atau mereka diberi peran khusus gitu, apa mereka itu bisa lebih responsif atau masih mereka tetap diam ya? Sepertinya kalau mereka saya pembagian perannya itu dengan perintah yang jelas, sepertinya mereka nanti akan lebih responsif, Bu. Oh iya, itu bisa dicoba ya. Iya, ya. Itu Kalau mungkin gini, gini juga, Bu. Misalnya saya membuat lembar kerjanya buat mhm, anak-anak itu dengan perintah yang jelas dan lebih spesifik itu mungkin nanti bisa ini bisa membuat anak-anak itu aktif semua. nggih. Kalau Dan mm-mm, gimana gimana? ya gitu. Iya, Oh, ini ah, atau misalnya saya keliling gitu ya, keliling-keliling terus gitu ya. iya. Ya, mungkin itu nanti kita bisa nanti ngobrol-ngobrol di rencana kerjanya Bu Ratri ya, biar mereka lebih aktif. Tapi menurut Bu Ratri dulu, yang bisa memotivasi mereka untuk lebih aktif itu menurut Bu Ratri apa aja sih? Yang bisa memotivasi mereka untuk lebih aktif mungkin dengan penilaiannya ya, Bu. Kalau saya memberikan penilaian yang lebih baik, tentu saja mereka mungkin akan lebih aktif toh, Iya. gitu. Terus apa yang bisa Bu Ratri lakukan biar mereka bisa termotivasi dengan penilaian yang lebih bagus itu? Oh, mungkin saya ini bisa memberikan apa ya, memberi pengertian ke anak-anak itu bahwa eh, tugasnya itu walaupun tugas kelompok, tapi penilaiannya nanti secara pribadi gitu, Bu. Iya, mungkin itu bisa nanti dicoba ya Bu Ratri. Nah, Iya, kalau dari tadi yang kita bicarakan tadi, identifikasinya kan tadi kurangnya perintah yang jelas nggih. Terus iya. apa, kurangnya motivasi anak-anak untuk mendapatkan penilaian yang lebih bagus. Mungkin kan seperti itu. Nah, dari yang dibicarakan tadi, langkah pertama yang menurut Bu Ratri bisa dicoba untuk meningkatkan keaktifan mereka apa aja, Bu? Mungkin yang pertama dengan itu membuat lembar kerja yang lebih spesifik. Jadi nanti Ya. pembagian tugas anak-anak itu bisa lebih jelas gitu. Mereka walaupun di Oke. satu kelompok itu ada banyak orang, jadi mereka pembagiannya lebih mudah gitu mungkin untuk dibagi. Di LKPD-nya itu di LKPD-nya sendiri Bu Ratri, supaya apa, perintahnya Bu Ratri, apa yang Bu Ratri mau itu jelas itu apa aja coba yang di dalam LKPD itu menurut Bu Ratri yang harus ada di situ? Yang harus ada berarti kan perintah-perintah yang spesifik, misalnya tugasnya ada wawancara gitu kan, penelitian, penelitian kan, sosiologi ada penelitian. Mungkin nanti di dalamnya saya spesifikkan ke ada mereka menentukan topik dulu, kemudian mereka menentukan siapa pewawancaranya, siapa yang mewawancarai, siapa yang membuat daftar wawancara gitu mungkin ya Bu ya. Oh, wah, ide yang bagus tuh Bu Ratri. Kalau Bu Ratri mungkin juga bisa memberikan latihan pembelajaran mungkin yang lebih terstruktur mungkin ya, agar siswa nanti tahu peran mereka, tanggung jawabnya jelas, mungkin seperti itu? Oh iya iya iya, nanti saya berbagi peran, dibagi perannya ke anak-anak juga biar mereka itu bisa tahu peran masing-masing, biar tugasnya itu juga bisa eh, terlaksana dengan baik gitu Bu. Lalu Kemudian gimana oh gimana? rencana yang selanjutnya nih Bu, Rencana selain kayaknya membuat saya tuh mau LKPD tadi gimana? ini apa pas kegiatan kelompokan itu mungkin bisa saya dekati untuk anak-anak yang kurang aktif itu Iya. bisa saya cek ngobrol ya pelan-pelan Oh biar iya, betul. gimana itu aktifnya. Mungkin yang tadi juga Bu dengan ini apa yang tadi ketika saya ini loh eh, mengutarakan bahwa penilaiannya tuh nggak hanya untuk kelompok tapi juga harus untuk masing-masing individu gitu. Mungkin dengan itu anak-anak jadi termotivasi ya untuk aktif dalam Iya. kegiatan pembelajaran gitu. Kalau
dari rencana kerja tadi ada 3 hal ya, membuat LKPD dengan perintah yang spesifik, terus mengajak komunikasi siswa yang kurang aktif, terus yang ketiga menyampaikan bahwa penilaiannya ini adalah penilaian individu. Menurut Bu Ratri dari ketiga itu yang paling berperan sekali atau, berperan sekali agar siswa itu menjadi lebih aktif yang mana, Bu? Yang lebih aktif semuanya sih Bu. Sebenarnya Tiga-tiganya semuanya ya? deh. Iya tiga-tiganya dong. Kan Kalau itu ada yang motivasi juga. kalau langkah pertama yang Bu Ratri mau lakukan yang mana dulu nih? Kalau nggak pertama otomatis membuat ini Bu, membuat lembar kerja yang lebih spesifik LKPD dulu ya? yang disesuaikan dengan materinya Oke. nanti. Iya. Terus gimana Bu Ratri memastikan bahwa semua siswa itu akan terlibat nanti pada diskusi kelompok itu? Nah, itu nanti saya akan coba untuk keliling, ngecek, kemudian kan tentu saja kita melakukan penilaian proses kan Bu. Nah, Ya, mungkin dari situ saya akan memperlihatkan kalau saya ini sedang menilai loh proses mereka, biar mereka tuh bisa sip. interaktif. Ya, Nah, menurut Bu Ratri mau dimulai kapan ini strateginya ini membuat LKPD baru nih? oh, setelah ini Bu, Oh, setelah ini, setelah ini langsung iya. gercep ya Bu. Mumpung mumpung ini kan saya menemukan solusi dengan Bu Tita ini ternyata ya. Hmm. Setelah ini akan Nah, coba saya praktekkan. iya, keren banget Bu Ratri. Kalau menurut Bu Ratri ini yang menjadi indikator kesuksesan di langkah ini apa, Bu? Yang menjadi indikator Mhm. kesuksesannya berarti ketika nanti sih anak-anak itu bisa aktif ketika pembelajaran saya, mereka tidak hanya menjadi beban kelompok, tapi juga kerja kelompok beneran, bukan hanya beberapa kelompok yang kerja, tapi yang lain tengok-tengok gitu. Iya. Wah, keren ini kalau misal sampai semua anak itu bisa aktif dalam kelompoknya nggih. Mungkin Bu Ratri tadi bisa, menyimpulkan apa aja yang mau dilakukan, pertama kali mau ngapain, terus nanti kalau misal dipetakan mungkin ya anak-anak yang kurang aktif itu siapa aja, terus per kelasnya itu berapa gitu. Kira-kira di dalam pembelajaran Bu Ratri ngajar berapa kelas sih ngomong-ngomong? Saya ngajar ada 10 kelas, Bu. Ada 10 kelas. Kalau dari 10 kelas itu yang banyak siswa yang tidak aktif di berapa kelas, Bu? Cuma ada di beberapa sih, sekitar Mhm, 3-4an kelas gitulah. mhm. Iya. Bisa diceritakan coba gimana Bu Ratri perasaannya waktu masuk di kelas-kelas yang kurang aktif itu? Ya tentu saja pertama kan agak menghela nafas sedikit ya, Bu. Mhm, Terus kemudian mencoba, aduh ini gimana kok nggak aktif ya? Itu kan jadi puyeng sendiri ini. Kenapa mhm. tadi saya sehari ini masuk ke kelas-kelas menjadi anak yang kurang aktif. Makanya ini saya menghubungi Bu Tita, ternyata kok ada pemecahannya ya ini ya. Iya. Dapat Berarti habis pemecahan. ini Bu Ratri langsung Iya, membuat LKPD nih? iya dicoba Bu. Akan membuat kerja yang spesifik lagi. Kemudian mungkin di kegiatan pembelajaran nanti saya akan coba untuk aktif keliling ya sambil menilai Iya. kegiatan prosesnya. Wah, keren itu kalau bisa dilakukan. Bisa di ATM ini, Bu. Iya, iya, Bu. Boleh, Gimana boleh. perasaannya Bu Ratri setelah kita ngobrol-ngobrol ini? Lebih lega ya, Bu, karena ternyata apa yang saya takutkan itu, apa yang saya puyengkan ketika tadi keluar kelas itu lebih apa ya? Ternyata bisa saya, ada pemecahannya loh ini loh, ini bisa Iya. bisa saya coba langsung untuk hari besok ya, Iya, ketika masuk kelas. jadi besok mungkin minggu depan mungkin ya Bu, kita bisa ngobrol lagi mungkin saya juga pengen dengar ceritanya Bu Ratri nanti hasilnya setelah Bu Ratri membuat LKPD yang isinya lebih spesifik, terus nanti Bu Ratri juga ngajak ngobrol anak-anak yang kurang aktif, terus juga Bu Ratri menyampaikan ke kelas-kelas tadi yang 3 kelas tadi yang kurang aktif tadi, bisa menyampaikan kalau penilaian walaupun diskusi kelompok tapi penilaiannya tetap individu. Mungkin minggu depan Bu Ratri bisa berbagi cerita lagi dengan saya. Oh, boleh Bu Tita. Ih, senang sekali loh saya ini bisa ngobrol-ngobrol sama Bu Tita dan O membuka keruwetan yang ada di kepala saya, oke, ngisi pertanyaan-pertanyaan ketika keluar kelas itu. sama-sama
sama-sama Bu Ratri, terima Hmm, kasih. Kayaknya ini aku udah mulai jam mengajar lagi, mungkin minggu depan kita bisa nyambung lagi nggih, Bu? oke, terima kasih Bu Oke, Tita. Ih, semoga ya, langkah-langkah tadi itu bisa memberikan hasil sesuai dengan yang Bu Ratri harapkan. See you ya Bu ampun. Ratri. See you Bu, terima kasih. Iya. Halo, Assalamualaikum Bu Tita. Hai Bu Ratri, waalaikumsalam, Ih, gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Ini tumben-tumbenan Bu Tita nih menghubungi saya. Ada apa ini? Lagi pusing Bu, butuh solusi ini aku. Pusing, aduh biasanya pusing ya. Biasa Iya, ini pusing. kayaknya lebih pusing lagi Bu. Oh, ini lebih pusing lagi terkait apa Mhm. nih Bu? Biasanya kan kemarin eh, masalah ke semangat diri ya. Sekarang ini ada masalah Iya, apa lagi ini Bu? ini aku pengen apa ya, kayak merasa tantangan terbesar pada diriku ini Bu. Selain apa, masalah diri itu, aku tuh, menciptakan bahan ajar itu yang gimana caranya bisa lebih kreatif dan menarik, biar siswa itu juga terlibat, lebih banyak terlibat lah, karena aku ki ngerasa bahan ajar yang selama ini nih aku pakai itu monoton kayaknya, Bu. Oh, jadi Bu Tita ini pengen ngobrol sama saya, mau membicarakan masalah pekerjaan. Yes, Tentang betul, right, peran kita sebagai guru, masalahnya tentang mhm, bahan ajar. Terus kenapa mhm. pilih ngobrol sama saya nih? Ya, karena ya kayaknya enak aja, sama Bu Ratri kan biasanya nyambung. Bu Ratri itu biasanya tuh ngasih saya inspirasi gitu loh, aku harus gimana gitu. Iya, oke, oke deh. Berarti kan kita mau ngobrolin itu ya masalah bahan ajar ya. Tadi Mhm. kenapa Bu Tita bahan ajarnya itu Saya saja itu ya? Mm-mm. saya tuh ngerasa monoton, padahal saya tuh pengen gini loh Bu, saya tuh pengen punya beberapa ide yang konkret gitu, yang nyata, yang bisa saya lakukan untuk ngembangin bahan ajar itu lebih kreatif. Terus siswa-siswa itu lebih tertarik dan termotivasi kan seperti yang Bu Ratri tahu lah, anak-anak itu kan biasanya lebih banyak yang pasif gitu di beberapa kelas sih. Itu banyak Hmm. siswa itu yang cuman, ya ikut aja, ngalir aja. Nah, aku tuh pengen punya beberapa ide yang konkret yang bisa saya wujudkan gitu, Bu. Biar saya tuh bisa mengembangkan bahan ajar yang sudah ada, yang selama ini monoton gitu. Oh, oke. Memang bahan ajar Bu Tita selama itu monotonnya seperti apa Bu Tita? Ya, kan selama ini kan biasanya kan lewat video, terus lewat PowerPoint, terus ya sambil diskusi kayak gitu, apa, biasanya kan learning by doing. Nah, itu kok kayaknya aku tuh di sini kok kurang sreg, masih ada beberapa ya sebenarnya sih banyak kelas yang sudah berjalan dan asik, tapi masih ada 2 3 kelas lah yang masih menurutku itu masih stuck di situ aja. Kemudian kalau yang tadi menurut Bu Tita itu monoton ya udah video aja bahan ajarnya terus ada PowerPoint. Nah, pengennya Bu Tita itu menurut Bu Tita dulu bahan ajar yang nggak monoton yang menarik itu yang seperti apa? Yang, siswa-siswanya ya seperti yang kemarin waktu sesi kita ngobrol yang kemarin lah, Bu. Itu biar anaknya itu tidak hanya sekedar, "Oh ya Bu, ikut aja Bu," kayak gitu tuh loh, Bu. Apa ya yang bisa menarik gitu. Saya tuh masih belum bisa mikir, karena harapan saya itu siswa itu bisa lebih antusias gitu dalam belajar, terutama ya di bidang PKWU ini di mapel saya itu. Karena ya itu, saya tuh cuman pengen anak-anak itu bisa lebih antusias gitu. Jadi Bu Tita pengennya anak tuh lebih antusias. Nah, Mhm. antusiasnya tuh yang seperti apa, Bu? Kan Ya ada anak yang antusiasnya seperti apa menurut Bu Tita? saya itu juga pengen anak-anak itu lebih banyak terlibat dalam kegiatan, dalam merumuskan apa, tujuan pembelajaran, itu Hmm, tuh
mereka itu bisa terlibat aktif di situ gitu loh, Bu. Nah, saya itu pingin Mhm, mencoba sih, mhm. beberapa modul digital, permainan gitu, tapi masih kurang cukup berhasil untuk memotivasi beberapa anak. Masih kurang berhasil untuk memotivasi beberapa anak. Mhm, Berarti kan mungkin ada anak yang masih kurang antusias di situ. Nah, iya, menurut Bu Tita itu motivasi untuk anak ketika indikator mhm. anak termotivasi itu yang bagaimana? Anak-anak itu bisa terlibat aktif kali ya di dalam, apa, pembelajaran. Terus mereka itu tidak ngantuk, tidak lemes, kayak gitu tuh loh, Bu. Bisa lebih antusias gitu nggih. Nah, ada semangat ya gitu ya. Iya, mhm, Oke. Menurut Bu Tita yang membuat anak-anak semangat apa coba? mhm. Yang membuat anak-anak Yang, semangat? eee, kayaknya sih kalau, mmm, kalau apa ya, atau mungkin, Ap- mmm, mereka tak minta oh kalau paling semangat ya, waktu Ya, yang mereka mana itu membuat proyek kecil praktis tapi mereka berhasil, itu mereka jan semangat sekali. kecil, praktis, itu mereka sudah motivasi semangat ya Bu Tita. Iya, Itu pernah dilakukan, nggih? iya, ini pernah tak lakukan, makanya saya tahu pas kemarin semester kemarin itu kan anak-anak tak suruh memilih sendiri, mereka proyek apa yang mereka inginkan, terus mereka mau buat apa. Mereka dari awal sampai akhir gitu, mereka itu, mulai dari merencanakan, terus mereka habis itu membuat alatnya, terus mereka menguji coba, terus setelah itu mereka membuat laporan. Itu mereka semuanya semua anak itu terlibat dan mereka itu dikelompokkan dalam kelompok-kelompok kecil gitu. Kalau kelompoknya terlalu besar biasanya banyak yang itu hanya jadi beban dalam kelompok. Mungkin bukan bahan ajar kali ya, tetapi kayak, model pembelajaran atau gimana ya, Bu? Oh, gitu. Itu ya ada tadi kata Bu Tita ada proyek yang membuat semangat untuk yang lain lagi, misalnya apa? Kalau tadi kan eh, proyek itu bukan bahan ajar, kata Bu Tita kan lebih ke Mhm, modelnya. Nah, yang mhm, berhubungan dengan model pembelajaran sendiri, apa coba yang pernah mhm. dilakukan, tapi Bu Tita melihat anak-anak tuh antusias gitu. Kalau model pembelajarannya, Iya. eee, Ep, kal ini bahan pembelajaran kan tadi Bu Tita bingungnya di bahan pembelajaran toh. mhm, Bisa sih dari model pembelajaran dulu, terus di model itu kan ada bahan pembelajaran, ya kan? Yang mhm. pernah dilakukan dan itu tuh membuat semangat anak-anak atau anak-anak itu terlihat antusias gitu dan juga terlihat Kayaknya aktif sih bahan apa? kayaknya sih kalau dengan apa, mereka itu apa, kalau diskusi sih biasa, kayak mereka itu kalau gini, mungkin lebih ke model ya. Jadinya, Mm-mm. apa, anak-anak disuruh mewawancarai gitu. Mereka kayak outing kelas itu, wah semangat sekali mereka. Oh, oke. Mhm, Open class terus juga. pernah Juga. aku, apa, meminta, ada orang tua murid gitu yang mereka wirausaha, terus tak minta untuk memberikan, apa, motivasi atau bercerita di, apa, di kelas, bagaimana perjalanan karirnya, perjalanan dia berwirausaha, itu juga anak-anak bisa belajar banyak di situ itu, kayak gitu itu. Kalau Itu bagus sekali, Bu Tita. Itu juga bisa masuk ke bahan ajar ya. iya, Kalau masuk ke bahan ajar model kan, nggih. iya, iya, itu Bu Tita sudah tahu itu. Tadi Bang Bu Tita sudah mendapatkan jawaban-jawaban dari Bu Tita sendiri kan? Iya kan? Iya sih, Kemudian, apa saja tadi Bu rencananya? Mau ngapain aja? Yang jawab Bu rencananya Tita? Heeh. Sadar nggak rencananya Bu sih Tita sudah membuat rencana sendiri gitu?
Iya, rencananya itu saya itu pengen anak-anak itu, eee, membuat project kecil aja sih, project kecil tapi mereka terlibat aktif di dalamnya. Terus, Hmm, mendatangkan narasumber yang mungkin berasal dari orang tua mungkin ya. ya. Terus, oh kalau membuat project otomatis saya juga membuat job sheet ya, LKPD. Saya membuat Mm-mm. LKPD yang detail lah, yang bukan detail banget sih, tapi yang lebih ke memberikan keleluasaan siswa untuk mengungkapkan kreativitasnya gitu. Gimana ya Bu ngomongnya nggih? Eh, lembar kerja untuk anak yang bisa mengungkapkan kreativitasnya. Iya, Oh, contohnya seperti apa itu, Bu Tita? Bisa ada mmm, bayangan nggak, Bu Tita tuh? kayak gini, aku tuh dalam bayanganku, aku memberikan beberapa pilihan project, judul project, terus Hmm. anak nanti tak minta memilih, setelah itu mereka setelah mereka memilih judul projeknya masing-masing, tiap kelompok kan nanti beda-beda, mereka merencanakan sendiri, terus setelah merencanakan mereka membuat sendiri dengan saya sebagai fasilitatornya gitu gimana Bu? Oh, keren banget, Bu. Itu udah bagus sekali ya. Itu dari yang pertama ya. Jadi rencana Iya. yang pertama, Iya, eh, rencana yang pertama berarti Bu Tita mau membuat lembar kerja untuk peserta didik, di mhm. mana di situ ada diferensiasinya ya tadi ya. Iya, Ada diferensi diferensiasinya, iya, yang diferensiasi produk, merencanakan. Iya kan? Wah, iya, keren, keren, keren. Kemudian untuk yang kedua apa coba Bu tadi eee, Bu? tadi aku pengen sih, mendatangkan pengusaha lokal, yang di mana pengusahanya itu dari wali murid sendiri. Kan sekarang kayaknya hype itu ya, Bu, lagi digaungkan loh, agar apa, orang tua itu ikut serta dalam apa, proses pendidikan gitu, iya nggak sih, Bu? Oh iya, iya benar sekali Bu. Iya, iya memang. Nah, Apalagi orang UMKM ya sekarang ya lagi hits banget ya. nggih, nah itu tuh saya punya pikiran, mmm, mengajak orang tua itu untuk yang punya UMKM maksudnya yang mereka itu juga pengusaha lokal itu untuk bisa memberi materi ke kelas atau kalau tidak bisa, ya mengajak siswa lah untuk melakukan wawancara dengan pengusaha lokal atau UMKM itu sih. Nah, Rencananya dengan seperti itu. outing kelas tadi ya Bu. Iya, Kemudian eh, tadi sudah ada dua rencana yang sangat mhm, super sekali. Itu menyangkut bahan ajar nggih. Kemudian itu nggih. kira-kira mau dimulai praktekkan kapan Bu Tita tuh? Kayaknya setelah ini apa, nah ini bulan ini pas selesai untuk materi. Nah, rencananya sih minggu depan ini, mulai awal bulan depan ini saya mau buat LKPD ini. Nah, hari ini berarti untuk Oh, penerapan LKPD-nya itu rencana ya mulai awal bulan depan itu. berarti sudah mau segera dibuat ya Bu Tita ya. Iya, Kemudian soalnya mengejar waktu juga tuh Bu Ratri. Desember kan kita harus sudah selesai untuk semester 1. iya, kemudian kan ada hubungannya dengan tadi kalau outing kelas itu kemudian ada pihak-pihak yang mendukung kira-kira yang mau diajak kerjasama siapa aja Bu tadi? Mungkin dengan pertama kali ya dengan rekan sejawat sesama rekan guru PKWU nggih. Itu pernah sih kita berdua ngobrol memang untuk melakukan pengen rencana outing kelas ini. Terus nanti setelah dengan rekan sejawat semapel itu sudah klik, nanti mungkin kita ke Wakakur nggih, ke Wakakur dan Waka Kesiswaan mungkin. Ah, itu Bu Tita sudah tahu nggak apa yang harus dilakukan ternyata Bu Tita bisa dapatkan solusinya juga toh.
Iya, nggak Iya. terasa ngobrol dengan Bu Ratri, bisa ketemu solusinya yang saya sendiri cuntol di sini harus bagaimana menghadapinya. Ya, kalau gitu Ya. mungkin kalau sudah eksekusi ya Bu, besok mulai dipraktekkan awal bulan mau dicoba